Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak Kariba, pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Aini Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya. Wanita Parubaya mengaku dihipnotis, emas korban ditukar dengan emas palsu. Polisi menggerebek sebuah rumah sarang transaksi perjudian online. Nasi goreng ala Sultan yang disajikan lengkap dengan keris sebagai pengganti sate tusuk. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Seorang wanita Parubaya mengaku dihipnotis oleh 3 orang pelaku dengan modus berbelanja. Para pelaku berhasil menukar emas korban dengan emas palsu dan amplop berisi uang mainan. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Peristiwa ini bermula ketika 3 pelaku mendatangi toko korban di Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Pelaku berpura-pura membeli beras dan air mineral di toko, kemudian memberikan amplop yang disebut berisi uang sebesar 1 juta rupiah, yang ternyata uang tersebut uang mainan. Setelah memberikan amplop, ketiga pelaku membawa korban masuk ke dalam mobil pelaku dan mengajaknya berkeliling. Di dalam mobil, pelaku diduga melancarkan aksinya terhadap korban dalam kondisi tidak sadar. Emas milik korban ditukar oleh pelaku dengan emas palsu. Setelah menjalankan aksinya, ketiga pelaku menurunkan korban di lapangan Cipta Karya, Kalianda. Seorang saksi mata mengatakan korban kelihatan linglung dan kebingungan, lalu mengantarkan korban ke rumahnya. Akibat kejadian ini, korban bernama Sukeni, 68 tahun, warga Kelurahan Waiurang, Kalianda, melaporkan ke polisi dan mengalami kerugian, yaitu kehilangan emas seberat 115 gram dengan nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain kerugian material, korban juga mengalami trauma akibat peristiwa tersebut. Yang saya ingetin, dia pakainya gelang imitasi itu, nanya-nanya ngobrol so akrab. Terus pergi dia, tapi pas di aku aja sendirian. Nah, balik lagi kira-kira setengah jam, mobilnya parkirnya depan toko roti Roman, ada satu beli beras 10 kilo, bentuknya setengah. Alasannya saya suruh ngambil uang ke mobil itu, karena dia nggak bawa uang, uangnya dibawa bosnya katanya. Nah, saya dikasih amplop, katanya ini uang untuk ibu 1 juta. Mau saya buka itu nggak boleh. Jangan, nanti lagi bukanya kalau sampai rumah katanya. Udah, saya sampai Raden Intan itu saya curiga. Bang, saya udah turun sini aja, kata saya. Mau dibawa kemana saya bilang, pintunya nggak bisa dibuka. Nah, udah sampai Capil itu, kantor camat itu, buka dulu yang di tangan ibu itu, baru bisa dibuka pintunya. Jangan takut, nggak saya ambil, enggak, katanya. Saya buka, terus dia ngasih tisu, saya bungkus tisu, bisa masukin dompet itu, jangan dimasukin dulu, Bu, katanya. Nggak bisa dibuka nanti pintunya. Diambillah sama dia kayaknya itu, tapi saya nggak merhatiin, kok dikasihin lagi, tapi yang imitasi, yang dipakai orang beli aqua 2 botol tadi. Yang ibu rasain itu apa? Lupa atau kayak mana? Ya nurut aja, terus dalam hati saya kalau ngelawan pasti saya disakitin. Menanggapi kejadian ini, pihak Polsek Kalianda langsung bergerak memburu pelaku dan melakukan penyelidikan, serta olah TKP untuk mencari bukti CCTV dan informasi lebih lanjut. Dugaan sementara para pelaku menggunakan teknik hipnotis agar korban tak menyadari aksi penipuan yang dilancarkan. Langsung turun ke TKP, melakukan pengecekan TKP, mencari saksi-saksi. Siapa tahu ada saksi yang melihat langsung, mengetahui langsung ciri-ciri atau identitas dari para terduga pelaku. Kami tadi juga menyisiri, siapa tahu di seputaran TKP ini ada titik-titik yang terpasang CCTV, tujuannya untuk melihat record dari CCTV untuk mempersempit ke arah identitas. Polisi menghimbau warga agar tidak memakai barang berharga yang berlebihan dan selalu waspada, sebab memancing para pelaku kejahatan melakukan tindakannya.
Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang dijadikan sarang transaksi jual beli rekening perjudian online jaringan Kamboja dengan perputaran uang sebesar 21 miliar rupiah dalam satu hari. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 8 pelaku serta menyita ratusan kartu ATM dan buku tabungan. Di rumah berlantai 2 di kawasan perumahan Cengkareng Indah Kapuk, aparat Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sarang perjudian online jaringan Kamboja. Dari lokasi ini, polisi menangkap 8 orang pelaku berikut barang bukti 35 unit ponsel, 700 lebih kartu ATM, 370 buku tabungan, serta beberapa dokumen pengiriman jasa ekspedisi. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan awal 4 orang pelaku sebelumnya. Selama 2 tahun 6 bulan, para pelaku sudah beroperasi melakukan transaksi perjudian online jaringan Kamboja dengan perputaran uang mencapai 21 miliar rupiah dalam satu hari. Perputaran uang di rekening dalam satu rekening, tersangka pernah melihat kurang lebih sekitar 5 juta per hari. 5 juta per hari. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya, maka patut diduga ada perputaran uang dalam satu hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Sementara itu, warga sekitar dan pengurus RT setempat mengaku tidak mengetahui aktivitas perjudian online yang dilakukan para pelaku karena mereka tertutup dan tidak bersosialisasi. Aktivitasnya saya nggak tahu karena tertutup ya. Nggak tahu. Tapi yang kelihatan itu biasanya ngapain sih Bu? Keluar itu biasanya ngapain kalau keluar? Nggak ada aktivitas ya, cuman motor parkir rame di depan gitu. aja. Ya, itu aja. Tidak hanya terjerat judi online, dari pemeriksaan tes urin para pelaku, 6 orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal berlapis tentang perjudian online dan Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi kembali menangkap 2 orang tersangka kasus mafia judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Kedua tersangka yang ditangkap berinisial MN dan DM. Diketahui, kedua tersangka memiliki peran berbeda, di mana pelaku MN berperan menyetor list web dan uang, sementara DM berperan menampung uang hasil kejahatan. Tim berhasil mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN yang ketika MN dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapatkan 1 orang tersangka lagi dengan inisial DM yang terlibat dengan perjudian online. Oleh karenanya, terhadap kedua orang tersangka sudah dilakukan penangkapan dan rekan-rekan tadi sudah menyaksikan bahwa kedua orang tersangka sudah dibawa oleh tim penyidik. Adapun peran daripada MN adalah sebagai penghubung. Saya ulangi lagi, adalah peran daripada saudara MN adalah sebagai penghubung antara bandar judi dengan para pelaku ataupun tersangka yang lainnya atau tersangka yang sementara sudah kita tahan, di mana MN adalah orang yang menyetor uang dan menyetorkan list website. Jadi saya ulangi lagi bahwa peran daripada MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga websitenya supaya tidak diblokir. Sedangkan tersangka DM
berperan membantu kejahatan daripada saudara MN, termasuk menampung uang hasil kejahatan. Sebelumnya, 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, di mana 11 diantaranya merupakan mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga desa Dauhan, Kabupaten Blitar digegerkan kemunculan lubang misterius di tengah sungai yang menyedot aliran air sungai. Lubang yang muncul setelah hujan deras diperkirakan memiliki kedalaman puluhan meter yang membuat warga khawatir terjadinya insiden tanah amblas. Warga merekam sebuah lubang yang muncul di tengah sungai di Desa Dauhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Lubang muncul setelah hujan deras dan pertama kali diketahui salah seorang warga setempat ketika hendak pergi ke ladang. Lubang ini diperkirakan memiliki kedalaman lebih dari 10 meter karena langsung menyedot aliran sungai. Sebelumnya aliran sungai Kalisat ini selalu kering dan sering dilewati kendaraan. Namun saat kejadian, sungai sedang dipenuhi air karena hujan lebat, sehingga air langsung masuk ke dalam lubang misterius ini. Warga khawatir keberadaan lubang ini menjadi tanda-tanda awal fenomena tanah ambles. Waktu banjir itu saya kan mau nyebrang ke timur, terus mau balik itu ketemu itu air masuk semua itu, Mas. Masuk air gua itu. Itu bawah nggak ada air yang ngalir, masuk semua itu, Mas. Langsung mendekat itu sampai ndelok sampai situ ngoten niku, terus kula takut wedi niku to. Roh fenomena carane sampai kedalaman ini gua. Saat ini di sekitar lubang misterius sudah dipasang garis polisi dan warga diminta hindari kawasan sekitar lubang tersebut. Sementara BPBD Kabupaten Blitar telah berkoordinasi dengan tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung untuk mengkaji dan meneliti lubang misterius ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Operasi penggerebekan kampung narkoba di Padang, Sumatera Barat mendapatkan perlawanan dari warga sekitar. 7 orang pengguna narkoba berhasil diamankan bersama 41 kantong berisi sabu. Tim Raja Wali Satres Narkoba bersama jajaran Ditres Narkoba Polresta Padang bergerak menggerebek target operasi kampung narkoba di Lubuk Begalung, Kota Padang. Saat tiba di lokasi, petugas mendapat perlawanan dari warga yang kebanyakan emak-emak yang berusaha menghalangi petugas dengan lemparan batu. Petugas berhasil mengamankan 7 orang pengguna narkoba beserta 41 kantong berisi sabu, puluhan bong atau alat hisap, timbangan digital, dan senjata tajam di lokasi. Karena sudah beberapa kali langkah dari Direktorat Narkoba melakukan penangkapan itu terjadi perlawanan, khususnya dari keluarga pelaku. Ada beberapa kendaraan anggota opsional kami pecah karena dilempar batu, kemudian juga ada sempat penyekapan terhadap anggota Polresta. Sementara 6 orang yang ditarget sebagai terduga bandar narkoba melarikan diri. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Indeks Indonesia merilis hasil survei terbaru Pilwalkot Parepare 2024. Persaingan 4 pasangan calon wali kota Parepare semakin dinamis menjelang Rabu 27 November. 24, Bapak Haji Tasming Hamid SEMH dan Bapak... Survei Lembaga Indeks Indonesia dilakukan pada 6 sampai 10 November 2024. Pada Pilwalkot Parepare 2024 ada 4 pasangan calon yang bertarung, yakni Erna Rashid Taufan bersama Rahmat Syamsu Alam, Tasming Hamid bersama Hermanto, M. Zaini bersama Bakhtiar, dan Andi Nurhaldin Nurdin Halid bersama Taqiyuddin Jabar. Direktur Indeks Indonesia Agung Prihatna mengatakan survei ini menggunakan 400 responden yang tersebar di 4 kecamatan kota Parepare
Menggunakan metode multi-stage random sampling, margin of error kurang lebih 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei November 2024 Ande Nurhaldin Nurdin Halid bersama Taqiyuddin Jabar 22,8%. Sementara survei Tasming Hamid bersama Hermanto ke 32,3%. Kemudian survei Erna Rashid Taufan bersama Rahmat Syamsu Alam 18,8%. Begitu juga dengan M. Zaini bersama Bahtiar Tijang 17,5%. Pemilih rahasia bulan November 1,3% dan belum tahu 7,3%. Mampu meyakinkan dia. Ya entah dengan cara apa kita nggak tahu ya. Tapi itu kira-kira menunggu kira-kira di masa-masa akhir ini siapa yang mampu meyakinkan mereka. Itu kira-kira yang mereka sedang tunggu. Akhirnya meningkat jumlah orang yang awalnya mengatakan saya sudah firm dengan seseorang, dengan satu paslon, tiba-tiba kemudian kan situasinya sangat sangat masif, serangan-serangan dari pendekatan dari masing-masing paslon, makanya kemudian banyak orang yang kemudian berjaga-jaga mengatakan nanti saja dulu. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Dari setiap orang yang mengenal. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi ponsel diblokir suami seorang ibu tega menyekap dan menganiaya anaknya, selengkapnya di seputar Ain Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Ain Sulsel. Kesal lantaran nomor ponsel diblokir suami seorang ibu di Padang Utara, Kota Padang tega menyekap dan menganiaya anaknya yang berusia 10 tahun. Pelaku berhasil diamankan setelah suaminya melapor ke Polresta Padang Kota. Bahwa ada perlakuan yang tidak seharusnya. Lalu mengugut saya, bapaknya. Polisi menggeruduk rumah kontrakan usai menerima laporan penyekapan yang dilakukan seorang ibu terhadap anak kandungnya di kawasan Ula Karang, Padang. Perlakuan yang tidak seharusnya pada anak ini. Bocah perempuan 10 tahun didapati penuh luka lebam. Polisi mengamankan gantungan pakaian yang dipakai pelaku menganiaya serta pisau dapur untuk mengancam korban. Kasus terungkap setelah adik suami pelaku melapor ke Mapolresta Padang. Pelaku merekam video penganiayaan korban untuk menarik perhatian suaminya, ayah korban. Pelaku kesal, nomor handphone diblokir sang suami usai bertengkar. Si ibu atau bundanya sering melakukan kekerasan pada si anak, dan tadi memang benar sesuai dengan video tadi, rambutnya dijambak dan dibantingkan ke kasur, kemudian dipukul menggunakan hanger baju, sehingga tadi kita melihat langsung luka lebam di bagian paha kaki si anak. Dan juga tadi si anak mengakui si anak juga diancam dengan menggunakan sebilah pisau. Memastikan motif penyekapan dan penganiayaan, pelaku diperiksa di Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sonandar melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengklaim tengah menyiapkan kebijakan yang dapat menurunkan harga rumah rakyat. Usulan ini juga dibarengi dengan skema cicilan rumah yang semula 15 tahun kini menjadi 30 tahun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengklaim tengah menyiapkan kebijakan yang dapat menurunkan harga rumah. Strategi ini akan dilakukan dengan bekerja sama dengan salah satu bank milik pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengatakan, strategi ini utamanya yang dapat mengurangi dalam hal pembiayaan rumah, sehingga dalam waktu dekat akan ada beberapa variabel yang terdapat dalam pembangunan rumah yang akan dihilangkan, baik itu variabel pajak, bahan bangunan, perizinan hingga pertanahan. Salah satu bentuk
apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan dikurangi. Artinya apa? Biaya itu kan pada akhirnya diberikan kepada konsumen. Tapi besok saya kasih tahu deh, ya. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir turut membahas permasalahan dan solusi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat yang lebih terjangkau. Salah satunya yakni perpanjangan skema cicilan rumah yang semulanya 15 tahun diusulkan menjadi 30 tahun. Mortgage ini yang hanya tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih rumah. Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya, baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya. Selain melakukan kerjasama dengan Bank BUMN, pihaknya pun akan melakukan kerjasama dengan PT KAI dalam pemanfaatan aset lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan rumah, agar target 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto dapat realisasi. Dari Jakarta, Riki Anwardi melaporkan. Pemain sepak bola Kevin Dix Bakar Besi telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) usai mengambil sumpah WNI di Copenhagen, Denmark. Kini pemain FC Copenhagen berdarah Ambon ini bisa memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) usai mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat malam. Sumpah kewarganegaraan ini dihadiri Duta Besar RI untuk Denmark, Dewi Savitri Wahab, pihak Kementerian Hukum Republik Indonesia, hingga petinggi PSSI. Kehadiran Kevin Dix sangat dibutuhkan timnas Indonesia yang tengah berjuang di grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya Kevin Dix, 2 pesepak bola putri keturunan Indonesia juga masuk proses naturalisasi, Estella Laupati dan Noah Leotomu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan. Sebelumnya, dalam rapat paripurna, DPR RI telah menyetujui pemberian status kewarganegaraan Indonesia kepada 3 pesepak bola keturunan Indonesia, yaitu Kevin Dix, Estella Laupati, dan Noah Leotomo. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dengan menghadirkan pemain-pemain yang memiliki potensi besar dan keterikatan dengan Indonesia. Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024 usai mengalahkan Vietnam 2-0. Hasil ini sekaligus menjaga rekor kemenangan sempurna Indonesia di kompetisi. Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024 usai mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0. Bermain di Terminal 21 Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu malam, Timnas Futsal Indonesia langsung menekan sejak menit awal. Beberapa peluang pun tercipta di awal laga melalui kaki Firman Ardiansyah dan Wendy Brian Ik. Indonesia akhirnya membuka keunggulan lewat gol yang cetak Muhammad Syaifullah. Sontakan Syaifullah dari jarak dekat merobek gawang Vietnam di menit ke-8. Indonesia unggul 1-0. Tertinggal 1 gol, Vietnam sempat berupaya membalas, namun skor 1-0 bertahan hingga paruh babak. Di babak kedua, Vietnam mencoba meningkatkan serangan. Di tengah upaya mengejar ketinggalan, Vietnam justru kembali kebobolan. แทบจบแล้วครับ2-0เนี่ยครับโอ้ฉลองเลยครับแฟนๆของอินโดนีเซียเหมือนกันครับจังหวะพลาดของ Melalui gol Rizky Safir di penghujung babak kedua, Timnas Futsal Indonesia unggul 2-0 dan memastikan gelar juara Piala AFF Futsal 2024. นี่ครับโดนเรียนตัดไว้ได้บอลทะลักมาเข้าทางริสกี้ก้มหน้าแปรแบบเล็งเลยครับ 2-0 ครับอินโดนีเซีย
Ini merupakan gelar kedua bagi timnas futsal Indonesia sejak 2010, sekaligus menjaga rekor kemenangan sempurna di kompetisi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja yang dilakukan untuk menarik minat pencinta kuliner. Di Solo, Jawa Tengah ada nasi goreng ala Sultan yang disajikan lengkap dengan keris sebagai pengganti tusuk sate. Seperti apa nasi goreng Sultan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah nasi goreng Sultan yang diolah dengan aneka rempah dan bumbu dapur khas Jawa, dipadukan dengan bawang bombay, cabai, kecap, tomat, paprika, dan bawang. Pembuatan nasi goreng Sultan ini sebenarnya mirip dengan nasi goreng Jawa pada umumnya, hanya ditambah dengan bumbu khusus dan dipadukan dengan sate yang ditusuk dengan keris. Ya, kuliner ini menjadi unik karena disandingkan dengan sate ayam dengan bumbu Madura. Menariknya, tusuk sate ayam jumbo yang digunakan bukan menggunakan bambu, tapi sebuah keris. Potongan daging ayam dan paprika pun disusun di keris, lalu dibakar sambil diolesi bumbu. Sajian nasi goreng, sayuran, dan sate keris pun menjadi menu nasi goreng Sultan ini terlihat mewah. Begitu disajikan di meja, daging akan dilepaskan dari keris lalu disiramkan bumbu di atasnya. Menu nasi goreng Sultan ini terinspirasi dari ciri khas Jawa, terutama Surakarta. Selain mengingatkan pada masakan nasi goreng Jawa, nasi goreng Sultan ini mendekatkan pada budaya Jawa, yakni keris. Dan kerajaan atau orang-orang di zaman dulu senjata utamanya untuk di Jawa kan keris ya. Karena kita tinggal di Jawa dan kebetulan dekat dengan keraton Mangkunegaran dan juga keraton Kasunanan, maka kita angkat tersebut untuk daya tarik ya. Tapi yang kita pakai adalah keris aksesoris, bukan keris yang buatan empu ya. Tadi mungkin nggak kelihatan kerisnya karena tadi penyajiannya udah dibantu untuk lepas kerisnya itu. Tapi overall ini enak sih untuk nasi gorengnya, rasanya pas, terus juga satenya nih gede-gede gitu. Jadi puas dan bakal kenyang banget sih di sini. Nasi goreng Sultan dengan sate keris ini bisa dinikmati dengan harga Rp75.000 per porsi. Penyajian yang unik dengan rasa lezat memberikan sensasi pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.